I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadin Zidan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas dan teman-teman saya juga akan membahas reasoning dengan preposisi logika order pertama. Pertama, di kelompok saya ada nama-namanya yaitu saya sendiri Muhammad Riyadin Zidan. Yang kedua yaitu Muhammad Aksal Habibi. Ketiga yaitu Ilma Hasanah dan keempat yaitu Sarifah Najwa. Nah, di sini kami akan membahas beberapa daftar yang penting. Yang pertama yaitu pengantar logika order pertama atau disingkat FOL. Kedua yaitu komponen utama dan sintaks FOL. 3. Semantik dan referensi dalam FOL. Yang keempat, algoritma unifikasi dan resolusi. Nah, yang kelima ini ada contoh soal dan studi kasus. 6 juga ada soal latihan. Ketujuh ada referensi dan sumbernya. Di 5 nanti ada sedikit penjelasan tentang codingan di Google Colab-nya. Nah, yang pertama saya akan membahas apa sih logika order pertama itu. Logika proporsional terbatas hanya menangani pernyataan benar atau salah sederhana. FOL memungkinkan representasi pernyataan universal dan eksistensial yang lebih kaya. Hubungannya dengan AI itu, nah FOL ini memiliki hubungan. FOL digunakan dalam sistem pakar, perencanaan otomatis, pembuktian teori rema, dan representasi pengetahuan dan agen cerdas. Nah, contohnya ya, seperti semua manusia bersifat tanah. Tidak bisa diungkapkan oleh logika proposisional, tetapi dalam FOL dapat ditulis dengan simpel seperti A terbalik, yang artinya semua manusia itu bersifat panah. Nah, statement yang di atas tadi itu tuh diciptakan oleh Gottlob Frege dari tahun 1879 melalui karyanya Begriff dan menjadi fondasi logika matematis modern. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan beberapa komponen utama FOL. Yang pertama, konstanta. Konstanta ini biasanya disimbolisasikan seperti A yang terbalik. Nah, konstanta ini sendiri merujuk pada objek spesifik di dunia nyata. Biar gampang, kita bayangin aja lagi kayak nulis profil seseorang. Nama spesifik yang sudah pasti kayak nulis nama di KTP. Contohnya Ali, Jakarta 5. Ini objek yang sudah jelas siapa dan apanya. Selanjutnya yaitu variabel X. Variabel X ini anggap aja kayak formulir kosong deh yang belum diisi. Bisa jadi siapa aja gitu loh. Contohnya X, Y, Z. Nah, nanti baru bisa diisi pas kita tahu orangnya siapa. Lanjut ke predikat. Predikat ini biasanya disimbolisasikan seperti huruf P. Predikat sendiri menyatakan properti atau relasi antar objek. Contoh, manusia itu bernama Ali sebagai contoh. Lalu 5 itu lebih besar dari 3. Fungsi itu biasanya disimbolisasikan seperti huruf F. Nah, ini gunanya memetakan argumen ke objek lain. Contoh kayak tombol di HP, masukin nama, keluar hasilnya kan. Contoh nih, ayah dari Ali itu hasilnya Budi. Ayah dari Ali itu adalah Budi.
Begitu juga sebaliknya. Terus kuantor. Kuantor ini seperti apa sih? Semua kayak bilang semua murid wajib hadir. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke sintaks FOL. Nah, ini seperti kayak pengulangan yang materi sebelumnya yang di bagian komponen utama FOL. Di sini contoh-contohnya. Kalian lihat sendiri seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dan nilai kebenaran. Jadi yang pertama itu domain. Kita harus menentukan dulu nih apa objek yang akan kita bahas. Jadi domain itu maksudnya di dalam sebuah dunia, atau sebuah wadah atau sebuah topik dalam pembicaraan, semasa pembicaraan isinya tuh ada objek yang akan kita bahas. Ya, objek-objeknya ini yang contohnya tuh kayak Ali, Budi, Citra, dan Jakarta. Jadi kita masuk ke, setelah kita menentukan si objeknya, kita masuk lagi untuk menentukan fungsi interpretasinya. Jadi fungsi interpretasi itu adalah cara kita menghubungkan simbol di kertas dengan objek yang di dalam domain. Jadi kita harus memetakan dulu konstantanya, misalnya simbol interpretasinya itu diinterpretasikan sebagai Ali. Jadi fungsi di dalam domain itu, jadi fungsinya itu akan menghasilkan objek lain. Misalnya fungsi ayah Ali menurut objek lain di domain. Atau objek lain misalnya Jakarta berarti fungsinya tuh, fungsi di dalam domain itu ambil tadi kan si konstantanya itu si Ali. Jadi fungsinya itu Jakarta, misalnya Ali jadi tinggal Ali, maksudnya tuh tinggal di Jakarta, Ali dan Jakarta. Interpretasi inilah yang menentukan apakah hubungan itu nyata atau tidak di dalam wadah atau dunia tersebut. Jadi setelah kita menentukan interpretasinya, kita lanjut ke evaluasi variabel atau pemberian nama sementara. Jadi menentukan nilai setiap variabel bebas dalam formula. Contohnya itu seperti variabel seperti X atau Y. Itu seperti kotak kosong. Jadi valuasi itu adalah cara kita mengisi kotak tersebut dengan objek dari domain. Contohnya menetapkan Ali di valuasi variabel X sama dengan Ali. Sekarang Ali sekarang setiap kali ada nilai X, kita akan membicarakannya sebagai Ali. Jadi untuk contoh nilai kebenarannya, jadi untuk setiap X, jika X-nya itu adalah manusia, implikasinya maka X pasti akan mati atau panah ini. Jika X-nya itu adalah manusia dan maka panah, nilainya bersifat benar. Jadi jika setiap manusia di dalam domain itu adalah panah yang sifatnya itu sementara, maka nilai kebenarannya adalah benar. Begini guys, jadi kan nilai X-nya itu adalah si Ali. Jadi jika si Ali ini sifatnya itu panah atau tidak selamanya, maka nilai kebenarannya itu adalah benar. Kenapa benar? Karena kita balik lagi ke ini kan simbol implikasi. Jadi implikasi itu jika dua-duanya benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Jika salah satu benar, maka nilai kebenarannya itu adalah salah. Oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modus ponens. Jadi modus ponens itu logikanya gini. Jika P, maka Q. Jadi untuk premisnya manusia itu Ali. Jadi contohnya ada fakta Ali itu adalah manusia, dan aturannya semua manusia itu pasti akan mati kan, berarti sifatnya itu panah. Karena Ali itu manusia dan pasti mati, maka kesimpulannya Ali panah. Gini, ini kan jika P maka Q, berarti jika manusia itu, semua manusia itu, jika Ali itu adalah manusia, maka
setiap manusia sifatnya fana gitu. Jadi lanjut ke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang universal atau UI. Jadi ini adalah cara kita untuk mengambil satu contoh spesifik dari sebuah pernyataan umum. Logikanya tuh gini, kalau berlaku untuk semua X itu berarti berlaku juga untuk satu orang tertentu gitu. Jika berlaku untuk semua berarti berlaku juga untuk satu orang tertentu. Jadi jadi aturannya itu semua manusia itu mortal bisa mati. Berarti kalau kita ambil contohnya tuh Ali, berarti Ali juga bisa mati. Mortal Ali gitu. Instansiasinya. Jadi contohnya tuh gini guys. Jadi UI ini tuh seperti kita punya database user. Kalau aturannya semua user itu harus login, berarti kita bisa bilang Ali sebagai user juga yang dia juga bisa login gitu. Jadi intinya tuh instansiasi itu kalau semua manusia bisa, itu tuh mortal atau kita bilang mati, meninggal, berarti berlaku juga ke orang-orang lainnya gitu, simpelnya gitu. Jadi selanjutnya essential generation. Jadi ini nih untuk membuktikan keberadaan. Jadi cukup dengan contoh nyata aja, misalnya seperti premisnya pintar, Budi. Jadi Budi itu pintar. Jadi kesimpulannya kita bisa memberikan kesimpulan bahwa cukup dengan satu bukti nyata aja kayak seperti Budi itu pintar, kita tuh sudah bisa memvalidasi pernyataan tersebut bahwa ada orang pintar di dunia ini. Akhir itu adalah interpretasi, itu resolution. Jadi resolution itu tuh seperti pembuktian yang terbalik. Jadi jika jadi sistemnya ini kayak berpura-pura menyalahkan kesimpulan yang kita buat, lalu dicari apakah ada kontradiksinya. Kalau ketemu, berarti kesimpulan yang kita buat tuh benar, tapi si sistemnya itu memberikan kesimpulan yang salah, tapi karena ada kontradiksi di dalam situ, maka kesimpulan awal kita tuh benar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Algoritma unifikasi. Unifikasi adalah proses mencari substitusi nol sehingga dua ekspresi form menjadi identik. Unifikasi dari P dan Q menghasilkan substitusi nol sedemikian rupa sehingga jika substitusi nol diterapkan pada P, hasilnya akan identik dengan substitusi nol yang diterapkan pada Q. Unify sendiri adalah sebuah fungsi atau proses untuk mencari kesamaan. Bayangkan kita punya dua potong puzzle yang terlihat berbeda tetapi sebenarnya bisa disambungkan. Unifikasi adalah proses mencari cara agar kedua potongan itu pas satu sama lainnya. Langkah-langkah algoritma Unify. Jika P dan Q mempunyai pernyataan yang sama, maka tidak perlu ada perubahan. Untuk langkah algoritma nomor 2 dan 3, jika salah satunya adalah variabel, kita pasang variabel tersebut dengan nilai dari pernyataan pasangannya. Untuk nomor 4, jika keduanya adalah fungsi, kita harus melakukan unifikasi pada setiap argumennya secara berurutan. Untuk nomor 5, jika faktor atau simbol kepalanya sudah berbeda, misal yang satu suka dan satunya benci, maka unifikasinya dinyatakan gagal atau failure. Resolusi dalam flow atau proof by refutation adalah metode resolusi. Metode ini dibutuhkan untuk membuktikan sesuatu itu benar jika kita harus mengasumsikan bahwa hal tersebut salah. Lalu kita cari di mana letak kekeliruannya. 1. Ubah KB ke CNF. Semua pengetahuan yang kita miliki di knowledge base harus diubah ke bentuk standar yang disebut conjunctive normal form. Nomor 2,
menambahkan negasi tujuan atau what ke KB. Kita ambil hal yang ingin kita buktikan, lalu kita beri tanda negasi atau lingkaran. Menerapkan aturan resolusi berulang adalah kita bandingkan pernyataan-pernyataan yang ada di eliminasi bagian yang saling bertolak belakang. Nomor 4, jika kosong ditemukan, boleh terbukti. Jika kita menemukan simbol kosong atau klausa kosong, itu artinya terjadi kontradiksi. Dengan adanya kontradiksi, maka asumsi salah tadi gugur atau hilang, dan goal kita terbukti benar. Untuk contoh resolusinya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang contoh soal di kasus yang kami dapat. Yang pertama ada silogisme sederhana dan sistem pakar keluarga. Pertama, kita formulasikan dulu. Yang pertama, di sini diketahui kalau untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X itu bersifat fana. Lalu, yang diketahui kedua, Socrates adalah manusia. Maka ditanyakan, apakah Socrates itu berarti fana? Nah, langkah pertama kita tentukan dulu. Socrates adalah manusia, maka Socrates itu fana. Lalu kita bandingkan, Socrates itu Socrates itu manusia, dan Socrates adalah manusia, maka Socrates itu fana. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, apakah Socrates itu fana? Karena Socrates adalah manusia, maka dipastikan Socrates itu fana di sini. Lalu implementasi pada codingnya, di sini bisa kita lihat ada beberapa library yang digunakan. Lalu di sini dibuat beberapa variabel untuk mendefinisikan predikat dan ada pengetahuan awal. Nah, di sini adalah logik untuk mengetahui apakah Socrates itu fana. Seperti yang bisa dilihat, hasilnya fana. Socrates itu adalah fana, terbukti. Lalu selanjutnya di sini ada silsilah keluarga. Adapun fakta dan aturan yang perlu diketahui. Faktanya, predikat ayah yaitu, maka Budi adalah ayah dari Ali dan Ali ayah dari Citra. Budi itu laki-laki dan Ali adalah laki-laki. Aturan pertama, untuk setiap X dan Y, maka X adalah ayah dari Y dan X adalah laki-laki, maka ayah kandung dari Y adalah si X. Lalu untuk setiap X, Y, dan Z, jika sudah diketahui di sini dari predikat kalau X adalah ayah dari Y dan Y adalah ayah dari Z, maka X adalah kakek dari Z. Di sini adapun implementasi pada coding, pertama diberitahukan dibuat fakta ayah di sini. Di sini ada Budi, Ali, Citra. Kita gambarkan Budi adalah X, Ali adalah Y,
Ali yang di sini adalah Y2 dan Citra adalah Z. Maka dibuat fungsi untuk mencari kakek. Di sini belum diketahui nilainya untuk X dan Y di dalam fakta ayah dan Y2 di dalam Y2 dan Z di fakta ayah. Jika Y sama dengan Y2, maka dimasukkan nilainya kalau X adalah kakek dan Z adalah cucunya. Maka hasilnya sama dengan cari kakek fakta ayah. Relasi kakek. Targetnya adalah Budi. Seperti yang kita tahu tadi, Budi di sini adalah X dan Citra adalah Z. Maka jika target dalam hasil, jika ini ada di dalam hasil, hasil adalah yang dicari di sini dan yang dicari di sini adalah X dan Z, maka diambil indeks 0 dan indeks 1, maka print kalau Budi adalah kakek dari Citra, terbukti. Lalu selanjutnya ini ada soal latihan lagi yang kami buat. Ada pun referensi yang kami ambil. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, first order logic memperluas logika profesional dengan kuantor, predikat, dan fungsi untuk representasi pengetahuan yang lebih ekspresif. Lalu ada komponen utamanya yaitu konstanta, variabel, predikat, fungsi, kuantor, dan konektif. Adapun inferensi form menggunakan aturan modus ponens, universal extension, dan resolusi. Unifikasi adalah kunci dalam proses resolusi untuk mencocokkan dua ekspresi first order logic, dan yang terakhir first order logic dapat diimplementasikan menggunakan Python, menggunakan library SymPy di Google Colab untuk pembuktian otomatis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're